Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapat kabar besar yang benar-benar tidak boleh dilewatkan, khususnya bagi para pensiunan ASN Polri, serta seluruh pegawai negeri yang masih menunggu kejelasan mengenai rapel dan kenaikan gaji pensiun tahun 2025 yang dibahas dalam konferensi resmi APBN. Setelah cukup lama menjadi tanda tanya, akhirnya Purbaya angkat bicara dan menyampaikan penjelasan yang selama ini dinanti. Percayalah, informasi ini sangat menentukan, mulai dari kapan rapel benar-benar dicairkan perkiraan besarannya, hingga siapa saja yang berpotensi menerima pembayaran lebih awal. Selama ini banyak pensiunan yang merasa bingung, bahkan hampir putus asa, karena jadwal pencairan yang tak kunjung jelas. Namun hari ini, situasinya mulai berubah. Purbaya mengungkapkan perkembangan terbaru terkait jadwal, mekanisme pencairan, serta update penting yang jujur saja cukup mengejutkan karena disebut lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Karena jika Anda seorang pensiunan atau memiliki orang tua dan keluarga yang pensiunan, pastikan Anda menyimak penjelasan ini sampai selesai. Saya akan menjelaskannya secara runtut, jelas dan tanpa berputar-putar. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya menyampaikan satu hal kecil, namun penting. Silakan tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak pensiunan yang membutuhkan informasi resmi seperti ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, supaya Anda tidak terlambat menerima update berikutnya. Karena ada kemungkinan pengumuman tambahan akan dirilis dalam waktu dekat, bahkan bisa saja minggu ini. Baik, mari kita mulai pembahasan lengkapnya. Setelah Purbaya menyampaikan pernyataan resminya dalam konferensi APBN, suasana langsung berubah. Para wartawan yang sebelumnya menunggu mulai aktif mengajukan pertanyaan. Pasalnya informasi yang disampaikan tidak hanya menegaskan bahwa rapel akan cair, tetapi juga memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai mekanisme pencairan, waktu pembayaran, serta bagaimana skema kenaikan gaji akan mulai dihitung sejak awal 2025. Hal ini sangat penting untuk dipahami mengingat selama ini banyak pensiunan menerima informasi yang simpang siur, baik dari media sosial, grup WhatsApp, maupun rumor yang tidak jelas sumbernya. Kali ini berbeda. Pernyataan yang disampaikan bersifat resmi, lugas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penjelasannya, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan hampir seluruh proses penganggaran untuk pembayaran rapel pensiun tahun 2025, artinya dana tersebut sudah dialokasikan dalam APBN dan kini tinggal menunggu tahapan distribusi yang sedang diselaraskan bersama Taspen, Asabri, serta Kementerian Keuangan. Ini tentu bukan kabar kecil. Banyak pihak sebelumnya mengira proses ini masih jauh dari tahap akhir. Namun berdasarkan pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa pemerintah memang berupaya mempercepat timeline dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Pensiunan yang dalam beberapa bulan terakhir cukup tertekan, bahkan disebutkan bahwa pemerintah tidak ingin ada keterlambatan sedikit pun karena pembayaran ini menyangkut hak masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun. Pencairan rapel nantinya akan dilakukan menggunakan skema prioritas agar tidak menumpuk dalam satu waktu dan membebani sistem. Kelompok pensiunan tertentu, terutama yang menerima nominal lebih kecil atau masuk kategori rentan, akan mendapatkan giliran pencairan lebih awal, sementara pensiunan dengan golongan lebih tinggi tetap menerima haknya, namun prosesnya dilakukan secara bertahap. Skema ini sekaligus menjawab pertanyaan, mengapa nantinya ada pensiunan yang menerima lebih dulu, sementara yang lain menyusul? Hal menarik lainnya, kenaikan gaji pensiunan tahun 2020 disebut telah disetujui pada tahap perencanaan. Pemerintah tinggal menetapkan nominal akhirnya, meski sebelumnya banyak analis memperkirakan kenaikannya tidak terlalu besar. Purbaya memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga daya beli pensiunan di tengah tekanan inflasi, kebutuhan pokok yang meningkat. Masuk ke aspek teknis, Taspen disebut telah menyiapkan sistem pemutakhiran data, tujuannya agar pencairan tidak terhambat oleh data yang tidak valid, baik itu data rekening, status pensiun maupun golongan. Jika ada data yang perlu diperbarui, Taspen akan mengirimkan notifikasi kepada penerima manfaat. Karena itu sebelum pencairan dilakukan, para pensiunan diharapkan memastikan seluruh data mereka sudah benar. Menanggapi kekhawatiran terkait dinamika ekonomi global, Purba yang menegaskan bahwa rapel dan kenaikan gaji pensiun
termasuk dalam kategori belanja wajib atau mandatory spending, artinya pembayarannya tidak bisa ditunda meskipun ada tekanan ekonomi tertentu. Ini menjadi kabar baik karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada para pensiunan. Secara keseluruhan, pengumuman ini memberikan gambaran kuat bahwa pencairan rapel bukan lagi sekedar rencana, melainkan sudah berada di depan mata. Meski tanggal teknisnya belum diumumkan, sinyalnya cukup jelas bahwa para pensiunan perlu bersiap. Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoax atau informasi palsu, terutama dari pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara ilegal. Informasi resmi hanya disampaikan melalui Taspen Kemenpan RB, Kemenkeu, dan kanal berita terpercaya. Bagi banyak keluarga pensiunan, rapel ini tentu membawa dampak besar. Tambahan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, perbaikan rumah, atau menopang kebutuhan hidup keluarga. Terutama bagi pensiunan yang tinggal sendiri, rapel bisa menjadi penyangga keuangan yang sangat penting. Menyiapkan mekanisme koreksi jika ditemukan perbedaan perhitungan agar tidak ada pensiunan yang dirugikan. Selain itu, APBN 2025 juga diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan kelompok rentan secara lebih luas, termasuk pensiunan melalui kebijakan tambahan yang masih dalam tahap kajian. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa rapel pensiun tahun 2025 bukan lagi sekedar wacana. Prosesnya sudah hampir sampai pada tahap realisasi, tinggal menunggu pengumuman resmi mengenai tanggal pasti. Pencairan yang diperkirakan akan disampaikan dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Karena itu pastikan Anda terus mengikuti update dari sumber resmi dan pantau channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya.